Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku sekalian. Saya Nikmatul Khairiyah kembali lagi hadir di hadapan Anda sekalian dengan membahas tentang identifikasi video kasus pelanggaran anti korupsi. Sebelum kita mulai mengidentifikasi video tersebut, marilah kita saksikan video berikut. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Fitriani tak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan 23 tahun ini tak habis pikir. Dalam kondisi serba sulit, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kemensos justru terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa. Ada dengan Fitriani, Nopitasari yang juga menerima bantuan sosial mengaku curiga dana bantuan diselewengkan. Ibu 2 anak ini menyatakan dari 12 kali paket sembako yang ia terima, jumlah dan kualitasnya terus mengalami penurunan. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Anggaran Rp6,8 triliun ini ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bodetabek. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku telah mengaudit ketat vendor penyedia bantuan. Sekjen Kemensos Hartono Laras juga menyatakan penggunaan anggaran bantuan sosial telah diawasi secara ketat. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan terjun juga. Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Setelah kita menyimak video tersebut, kita dapat mengetahui adanya sebuah kasus korupsi yang disinyalir telah terjadi pada diri seorang pejabat pemerintah di saat bersamaan dengan banyaknya rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi. Hal ini terjadi karena sikap anti korupsi belum terpatri kuat dalam jiwa seseorang tersebut. Internalisasi akan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya pun belum maksimal, sehingga perilaku tersebut bisa saja terjadi. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara sebaiknya mulai sekarang genggam kuat-kuat iman kita dalam hati dan mulailah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil. Sekian identifikasi video kasus pelanggaran anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.